Misalkan sekarang kita setelah memiliki sebuah pemodelan keuangan yang telah diisi untuk mendapatkan tahun-tahun estimasi atau tahun-tahun proyeksi. Setelah terisi, teman-teman atau analis bisa mulai melakukan analisis terhadap kinerja keuangan estimasi perusahaan. Misalkan dilihat dari rasio keuangan dan juga beberapa matriks keuangan atau matriks kinerja keuangan lainnya. Uh, Bisa digunakan untuk misalkan kredit analisis, dilihat dari misalkan rasio debt management, rasio misalkan working capital untuk melihat apakah dibutuhkan penambahan fasilitas modal kerja untuk perusahaan. Dilihat juga current ratio-nya misalkan untuk melihat likuiditas perusahaan dan beberapa rasio lain yang bisa dipergunakan untuk kita menilai kelayakan sebuah kredit. Nah, fungsi lain dari sebuah pemodelan keuangan dapat kita gunakan untuk melakukan valuasi saham. Jadi seperti yang telah dicontohkan, bahwa pemodelan keuangan dapat menghasilkan cash flow yang dapat dipergunakan untuk menghitung nilai saham. Misalkan di sini kita akan menggunakan valuasi saham dengan menggunakan metode dividen per share. Misalkan kita copy rumus ini ke bawah di sini. Nah, kita bisa melihat bahwa tahun-tahun proyeksi dividen sebesar sekian. Yang ini didapatkan dari asumsi-asumsi yang telah dibangun di atas. Nah, kemudian kita tambahkan asumsi untuk kita melakukan valuasi saham. Beberapa asumsi yang dibutuhkan misalkan beta, lalu market return, risk-free rate, lalu kemudian stable growth rate, lalu untuk menghitung cost of equity kita bisa menggunakan metode CAPM. Misalkan kita dengan melihat data di pasar kita mendapatkan beta perusahaan adalah 1,2. Lalu market return misalkan 15%. Free rate di angka misalkan 6,5%. Stable growth rate misalkan di angka 5%. Sehingga kita bisa menghitung nilai dari cost of equity. Dapat dihitung dengan risk free rate ditambah beta dikalikan dengan market return dikurang dengan risk free rate. Kita mendapatkan cost of equity sebesar 16,7%. Nah, dari cost of equity ini kemudian kita bisa menghitung terminal value. Jadi dari estimasi atau proyeksi keuangan dihasilkan 4 angka atau 4 dividen per share selama 4 tahun proyeksi, yaitu 6,09 tahun 2020, 17,09 tahun 2021, 17,67 tahun 2022, dan 26,64 tahun 2023. Nah, selanjutnya kita dapat menghitung nilai dari terminal value pada tahun 2023. Bisa dihitung dengan kita menumbuhkan dividen terakhir dengan growth rate-nya tambah 5% dibagi dengan K dikurang juga dengan G-nya. Nah, maka didapatkan terminal value sebesar 239,12. Nah, setelah terminal value didapatkan, kita dapat menghitung nilai ekuitas atau nilai saham atau nilai intrinsik saham dengan mempresent valuekan seluruh aliran dividen per share selama tahun proyeksi ke tahun saat ini atau tahun historis terakhir tahun 2019. Kita dapat melakukannya dengan kita mulai menghitung dari tahun pertama. Lagi dengan 1 plus KE-nya. Lalu yang kemudian kita juga lakukan seperti itu. Kita bagi dengan 1 plus KE pangkat 2. Selanjutnya juga dilakukan seperti itu. Bagi 1 plus KE pangkat 3.
Lalu kita bagi yang terakhir, dibagi dengan 1 plus KE pangkat 4, dan yang paling akhir adalah kita diskontokan atau kita present value-kan terminal value ke nilai sekarang. Plus KE pangkat 4 juga. Nah, ini merupakan seluruh present value dari aliran dividen per share selama tahun proyeksi. Nah, kemudian dengan kita menjumlahkan seluruh present value ini, maka kita bisa mendapatkan estimasi dari nilai saham perusahaan, yaitu di mana nilai saham perusahaan, nilai intrinsiknya berdasarkan model keuangan yang telah dibuat adalah sebesar 172,17. Nah, inilah kurang lebih cara kita melakukan valuasi saham dengan menggunakan pemodelan keuangan. Tentu saja teman-teman dapat menggunakan metode lain ya. Kalau saya menggunakan metode dividen per share, teman-teman dapat menggunakan free cash flow method misalkan FCFF, free cash flow to the firm, atau free cash flow to the equity holder. Seperti itu, selamat mencoba.